Halo, welcome to my channel in Matoreang TV. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Apocalypto yang... Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan filmnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari Matoreang TV. Saat berburu tapir di hutan Mesoamerika, Jaguar Paw yang diperankan oleh Rudi Youngblood, ayahnya Flynn Sky yang diperankan oleh Maurice Beardy-Yellowhead, dan sesama anggota suku mereka bertemu dengan prosesi pengungsi yang trauma. Pemimpin kelompok tersebut menjelaskan bahwa tanah mereka telah dirusak dan meminta izin untuk melewati hutan. Ketika Jaguar Paw dan anggota sukunya kembali ke rumah, Flynn Sky memberitahu putranya untuk tidak membiarkan ketakutan para pengungsi menularinya. Keesokan paginya, setelah Jaguar Paw terbangun dari mimpi buruk yang melibatkan pemimpin pengungsi, ia melihat para prajurit memasuki desa dan membakar gubuk-gubuk. Para perampok, yang dipimpin oleh Zero Wolf yang diperankan oleh Raoul Trujillo, menyerang dan menaklukkan penduduk desa. Jaguar Paw menyelinap keluar bersama istrinya yang sedang hamil, Seven yang diperankan oleh Dahlia Hernandez, dan putranya yang masih kecil, Turtles Run yang diperankan oleh Carlos Emilio Baez, menurunkan mereka dengan tanaman merambat ke dalam gua vertikal yang dalam, mengikat tanaman merambat itu sehingga mereka bisa memanjat keluar nanti. Jaguar Paw kemudian membunuh seorang perampok dan kembali untuk membantu desa. Akhirnya ia berhasil ditundukkan, dan seorang perampok bernama Middle Eye yang diperankan oleh Gerardo Taracena, yang hampir dibunuh Jaguar Paw, menggorok leher Flynn Sky sementara Jaguar Paw yang terikat hanya bisa menyaksikan. Sebelum para perampok pergi dengan tawanan mereka, Snake Ing, salah satu kapten perampok, melihat Jaguar Paw sedang menatap ke arah gua. Karena curiga dengan tanaman merambat yang diikat dan tergantung di dalam gua, ia memotongnya, menjebak Seven dan Turtles Run. Jaguar Paw dan tawanan lainnya kemudian dibawa ke dalam hutan. Tidak jauh dari desa, mereka bergabung dengan kelompok perampok lain yang telah menangkap para pengungsi yang ditemui Jaguar Paw sehari sebelumnya. Kemudian, Coco Olive, seorang tawanan yang terluka yang diikat di tiang yang sama dengan Jaguar Paw, hampir jatuh dari tebing. Tetapi Jaguar Paw dan yang lainnya mampu menariknya kembali dengan usaha yang luar biasa. Meskipun Middle Eye, yang menjaga mereka, terkesan dengan pertunjukan kekuatan kasar ini, ia membunuh Coco Olive dengan melepaskannya dan mendorongnya dari tebing. Rombongan perampok berbaris menuju kota maya, menjumpai hutan yang diratakan dan gagal panen jagung, bersama dengan desa-desa yang hancur karena wabah. Seorang gadis kecil yang sekarat karena wabah meramalkan bahwa akan ada gerhana matahari dan seorang pria yang berlari dengan seekor jaguar akan membawa para perampok kepada mereka yang akan mencakar bumi dan mengakhiri dunia mereka. Di pinggiran kota, tempat para tahanan bertemu dengan budak yang bekerja di tambang kapur. Para tawanan wanita dijual sebagai budak sementara para lelaki dikawal ke puncak piramida berundak. Imam besar mengorbankan beberapa tawanan, termasuk teman Jaguar Paw, Kelnose Amilcar Ramirez, dengan memotong jantung mereka yang berdetak sebelum memenggal kepala mereka. Ketika Jaguar Paw hendak dikorbankan, gerhana matahari terjadi. Pendeta Agung menatap Kaisar dan keduanya saling tersenyum sementara orang-orang di bawah panik melihat fenomena tersebut. Pendeta menyatakan bahwa Dewa Kukulkan merasa puas dengan pengorbanan tersebut. Ia meminta Kukulkan untuk mengembalikan cahaya ke dunia dan gerhana pun berlalu. Kerumunan bersorak keheranan dan pendeta memerintahkan agar tawanan yang tersisa dibawa pergi dan dibuang. Zero Wolf membawa tawanan ke lapangan bola. Para tawanan dilepaskan berpasangan dan dipaksa berlari sepanjang ruang terbuka di dalam lapangan bola, menawarkan anak buah Zero Wolf beberapa latihan menembak, dengan janji sinis akan kebebasan jika mereka mencapai ujung lapangan hidup-hidup. Putra Zero Wolf, Cutrok Ricardo Diaz Mendoza, dikirim ke ujung lapangan untuk menghabisi siapapun yang selamat. Para perampok mengincar para pelari dengan atlatel, anak panah, dan batu-batu besar.
Pasangan pertama adalah teman-teman Jaguar Paw yang masih hidup, Smoke Frog dan Blunted Jonathan Brewer. Smoke Frog terkena batu berat, lalu dihabisi oleh Cutrok, sementara Blunted tertusuk anak panah yang ditembakkan dengan atlatel di perutnya. Berikutnya adalah Jaguar Paw dan pemimpin pengungsi dari awal. Meskipun mereka hampir berhasil, pemimpin pengungsi tertembak di kepala dengan anak panah dan Jaguar Paw tertembak di pinggang dengan anak panah lain meskipun ia berhasil mematahkan mata panahnya. Saat Cutrok mendekat untuk menghabisi Jaguar Paw, Blunted yang belum mati menjegal Cutrok untuk memberi waktu bagi Jaguar Paw. Cutrok bangkit dan membunuh Blunted dengan kejam, lalu berbalik untuk menghabisi Jaguar Paw yang mengulurkan tangan dan mengiris leher Cutrok dengan mata panah. Jaguar Paw kemudian menarik anak panah dari punggungnya dan terhuyung-huyung menuju hutan. Saat Cutrok kehabisan darah dengan Zero Wolf yang membantunya menuju kehidupan berikutnya, Jaguar Paw berlari melewati ladang jagung yang layu dan kuburan massal terbuka korban pengorbanan sebelum akhirnya mencapai hutan. Zero Wolf yang marah dan 8 anak buahnya mengejar Jaguar Paw ke dalam hutan dan kembali ke rumah Jaguar Paw. Akhirnya memanjat pohon. Para pengejar itu melewatinya. Tetapi seekor jaguar hitam yang menjadikan pohon itu sebagai rumahnya marah padanya dan mengejarnya. Setelah berlari jauh, Jaguar Paw dan jaguar itu terlihat berlari oleh para perampok. Pada awalnya, mereka hanya melihat Jaguar Paw dan bergerak untuk mencegatnya. Tetapi salah satu perampok dibunuh oleh jaguar itu. Para perampok terpaksa tinggal dan membunuh jaguar itu, dan kemudian merenungkan penggenapan ramalan gadis itu selanjutnya. Sekali lagi, dalam pengejaran, perampok lain, Drunkardford, terbunuh ketika seekor ular berbisa menggigit lehernya. Akhirnya, setelah berlari sepanjang malam, Jaguar Paw menemukan dirinya terjebak di antara air terjun yang tinggi dan para perampok dan terpaksa melompat. Dia selamat dan menyatakan dari tepi sungai di bawah bahwa para perampok sekarang berada di kampung halamannya. Setelah mendengarkan tantangan Jaguar Paw, Zero Wolf berkata mereka harus mengejar melewati air terjun. Tetapi Snakeing berkata mereka akan turun ke bawah setelah Jaguar Paw tetapi ditikam oleh Zero Wolf karena kelancangannya. Zero Wolf kemudian memerintahkan agar dia dan anak buahnya melompati air terjun dan karena terkejut, mereka semua juga melompat. Sementara sebagian besar berhasil selamat, satu orang kepalanya terbentur batu di bawah dan terbunuh. Orang-orang yang tersisa berenang ke tepi dan memulai kembali pengejaran mereka. Jaguar Paw lolos dari genangan pasir hisap hitam dan sekarang berkamuflase dalam lumpur, memutuskan untuk menjadi pemburu daripada yang diburu. Pertama-tama dia melumpuhkan para pengejarnya dengan melemparkan sarang lebah ke tengah-tengah mereka. Jaguar Paw dilindungi dari lebah oleh lapisan lumpur hitamnya. Selanjutnya dia membunuh satu perampok dengan anak panah beracun menggunakan racun yang dia ekstrak dari kodok pohon. Ini mengarah pada pertarungannya dengan Middle Eye yang sadis, yang Jaguar Paw pukul sampai mati dengan tongkat perang maya milik perampok yang baru saja dia bunuh. Namun, Jaguar Paw sangat khawatir karena hujan mulai turun dengan deras, dan gua tempat istri dan anak Jaguar Paw terperangkap mulai banjir. Saat ia bergegas menyelamatkan keluarganya, Jaguar Paw berhadapan dengan Zero Wolf dan tertembak lagi dengan anak panah. Saat Zero Wolf maju untuk menghabisi Jaguar Paw, ia terjebak dalam perangkap perburuan Jaguar Paw, ia tertusuk dan terbunuh. Setelah kematian Zero Wolf, dua perampok yang tersisa mengejar Jaguar Paw ke pantai, di mana, yang sangat mengejutkan bagi mereka bertiga, mereka bertemu dengan kapal-kapal penakluk yang berlabuh di lepas pantai, dengan orang-orang yang sedang menuju ke darat. Keheranan para perampok memungkinkan Jaguar Paw untuk melarikan diri. Ia kembali ke hutan untuk menarik istri dan anaknya keluar dari lubang banjir tempat mereka bersembunyi, dan di mana Seven baru saja melahirkan putra keduanya. Saat keluarga yang bersatu kembali itu melihat keluar dari hutan ke arah kapal-kapal Spanyol, Seven bertanya-tanya apakah mereka harus pergi ke sana. Tetapi Jaguar Paw mengatakan mereka harus kembali ke hutan untuk mencari awal yang baru.
Terima kasih sudah menonton video kami, sampai ketemu lagi pada video-video yang lainnya.